Halo guys, balik lagi di analisa saham Alpha Evolution. Nah, The Fed sudah merilis hasil pertemuannya di jam 1 pagi hari Kamis 30 Juli 2026. Keputusannya, The Fed masih mempertahankan suku bunganya di 3,75%. Ini cukup menjadi sentimen positif ya untuk market IHSG karena kondisi ini menahan lonjakan yield atau imbal hasil obligasi AES, sehingga dampaknya masih ada peluang market akan tetap beralih ke aset-aset beresiko seperti saham dan mungkin kripto ya. Ini juga akan diuntungkan kripto atau Bitcoin. Sehingga kondisi ini menjadi sentimen positif untuk market yang ada di emerging market khususnya. Nah, Indonesia semoga aja masih di dalam itu ya. Ya, kalau kita lihat dari pembentukan pola yang terbentuk di market IHSG, memang IHSG masih dalam potensi penurunan untuk menguji 5.900-nya. Tapi ya semoga aja dengan adanya kebijakan The Fed yang menahan suku bunga acuan ini kembali menjadi minat investor untuk kembali masuk ke pasar Indonesia, untuk masuk lagi meramaikan bursa saham Indonesia. Karena secara teori gini, kalau suku bunga acuan The Fed dinaikkan, biasanya investor akan masuk kembali capital inflow ke market AS untuk beli obligasi, karena daripada pusing-pusing ya beli saham, mendingan dia masuk obligasi, dia dapat yield yang tetap. Nah, kalau suku bunga acuannya tetap dipertahankan, ini kan jadi kurang menarik ya bagi investor. Makanya investor lebih memilih tantangan masuk ke aset-aset beresiko seperti kripto dan pasar saham. Nah, mudah-mudahan pasar saham Indonesia juga jadi dampak positif juga ya, dapat dampak positifnya. Dan biasanya ini menjadi suatu sentimen negatif untuk US dollarnya. Kita lihat DXY yang menjadi indeks US dollar. Nah, ini juga terdepresiasi negatif 0,50%. Ini juga bisa menjadi dampak positif juga terhadap korelasinya, baik itu rupiah dan harga komoditas. Ini kalau misalkan harga indeks dolarnya turun nih, korelasinya biasanya naik, seperti rupiahnya juga akan terkorelasi menguat, dan juga harga-harga komoditas juga diharapkan juga ikut menguat. Sehingga kalau misalkan secara skenarionya seperti itu, maka potensinya rupiah kita juga akan ikut menguat. Maka jika rupiah kita menguat, tentunya IHSG juga akan ikut menguat. Nah, saham-saham apa aja sih yang berpotensi diuntungkan? Ya, mungkin bisa menjadi keuntungan bagi sektor finance ya. Kondisi stabilitas suku bunga acuan global memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan suku bunga domestik. Nah, ini akan jadi sentimen positif juga untuk industri atau sektor finance. Selanjutnya mungkin juga sektor energi. Tadi yang sebelumnya juga udah gue bilang bahwa kalau indeks dolarnya melemah, maka korelasinya berpotensi menguat. Ya, tentunya sektor-sektor energi dan basic mineral itu akan diuntungkan atas kebijakan ini. Jadi bisa dipantau-pantau juga tuh. Terus selanjutnya juga ada sektor consumer ya, atau keunggas-unggasan lah gitu kan. Karena biasanya kalau dolarnya melemah, ini kan beban biaya pakan yang biasanya import itu kan jadi memberikan keuntungan ya. Jadi beban impornya itu, biaya impornya lebih ringan. Jadi mungkin seperti Cepin juga bisa diuntungkan. Ya itu contoh ya, bukan satu saham yang mungkin jadi pilihan. So, jadi kemungkinannya, harapannya kita sama-sama market besok hari Kamis ya. Market hari Kamis ini bisa membuat pergerakan yang positif untuk IHSG dan tentunya untuk
rupiah terhadap dolar. Oke, mungkin cukup informasi dari saya dan good luck untuk aktivitas investasi Anda. Sampai ketemu di video selanjutnya.